Baiklah, mari kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita punya sesuatu yang rasanya di luar kebiasaan nih. Mungkin kedengarannya agak absurd, tapi percayalah, ini menarik banget buat kita kupas bareng. Sebuah eksperimen pemasaran kreatif soal menjual angin. Menjual angin. Iya ya. Kedengarannya memang kayak apa ya? Metafora atau malah judul komedi satir gitu ya. Nah, Tapi justru di situ uniknya buat dibedah. persis. Sumber kita kali ini tuh sebuah tulisan judulnya Selling Wind, Creative Marketing Experiment. Dan misi kita dalam pembahasan ini, kita mau lihat gimana ide yang di permukaan kedengaran mustahil, jual sesuatu yang gratis dan ada di mana-mana kayak angin, itu sebenarnya bisa dianalisis, bahkan mungkin direalisasikan gitu ya, pakai logika pemasaran modern. Khususnya nih, kita mau tarik paralel sama strategi yang sering dipakai perusahaan SaaS. Tahu kan, Software as a Service? Oh iya, SaaS. Jualannya produk nggak kelihatan ya? Betul, buat jual produk atau layanan tak kasat mata. Jadi pertanyaannya, gimana caranya angin ini bisa dikemas, dikasih nilai, terus ditawarin? Itu dia pertanyaan intinya. Karena ya di dunia SaaS dan banyak produk digital lain, tantangannya memang gitu. Jual sesuatu yang nggak bisa disentuh, nggak bisa disimpan di gudang, nilainya seringkali abstrak banget. Nah, sumber ini pakai angin sebagai apa ya? Kasus ekstrim buat memahami prinsip dasarnya. Jujur nih, waktu pertama kali saya baca judulnya, reaksi pertama tuh, ini pasti bercanda. Serius. Hahaha, wajar sih. Tapi makin dibaca, kok makin kelihatan ya ini bukan sekedar lelucon, tapi kayak semacam, apa istilahnya, thought experiment gitu ya, yang punya banyak lapisan menarik soal persepsi nilai. Bener gitu nggak sih? Tentu saja. Bener banget. Jangan lihat ini sebagai ide bisnis literal semata ya. Tapi lebih sebagai studi kasus mini yang efektif banget buat memahami gimana nilai itu diciptakan. Terutama buat hal-hal yang nggak berwujud. Oke. Ini semua soal gimana kita melakukan framing, cara kita ngebungkus idenya, Framing ya? terus bangun narasi di sekelilingnya, dan nentuin positioning. Positioning. Iya, gimana kita nempatin produk ini secara unik di benak target konsumen, dibandingin alternatif lain gitu. Bahkan kalau alternatifnya itu ya nggak beli apa-apa. Framing, narasi, positioning, ini jadi ingat gimana banyak perusahaan teknologi sekarang ya. Mereka nggak cuma jual fitur, tapi jualnya solusi atau bahkan identitas gitu. Kayak sensori Mercer. Oh, tepat sekali. Contohnya banyak banget loh. Perusahaan kayak Notion misalnya. Itu kan nggak cuma jual software pencatat, tapi jualnya organisasi pikiran, fokus, kejelasan. Oh iya benar. Aplikasi meditasi kayak Calm atau Headspace. Jualnya ketenangan, kesehatan mental. Lewat audio sama panduan. Atau bahkan Duolingo deh, yang pada dasarnya jual motivasi sama konsistensi belajar bahasa. Pakai gamifikasi kan itu? Iya, benar juga. Mereka nggak jual produk fisik, tapi konsep, hasil akhir, atau ya pengalaman yang diinginkan pengguna. Jadi sumber ini ngajak kita lihat angin itu kayak kanvas kosong gitu ya. Terus kita coba lukis nilai-nilai tak berwujud itu di atasnya. Bisa dibilang gitu. Angin di sini jadi metafora yang bagus. Karena sifatnya kan ada di mana-mana, tapi sering diabaikan. Jadi, mari kita ikuti alur pemikiran sumber ini ya, langkah demi langkah, dalam mencoba menjual angin. Siap. Kalau gitu langkah pertama yang paling dasar nih. Kalau kita mau jual angin, kita harus putusin dulu dong, angin ini mewakili apa sih? Kan nggak bisa cuma udara bergerak gitu aja ya kan? Harus ada makna spesifik yang kita tempelin. Betul sekali. Ini krusial banget. Kita harus ubah sesuatu yang generik, yaitu tadi, udara bergerak, jadi sesuatu yang punya arti, punya relevansi emosional buat seseorang. Nah, sumber ini ngaranin beberapa kemungkinan makna atau angle sebagai titik awal. Angle-nya kayak apa aja tuh yang ditawarin? Pertama, yang paling intuitif mungkin ya, angin segar. Ini bisa diposisikan sebagai pengalaman relaksasi alami, pelarian singkat dari rutinitas. Bayangin deh deskripsinya. Rasakan hembusan udara segar alami dari pedesaan, dikirim secara virtual langsung ke meja kerja Anda yang lagi suntuk. Ini jual momen ketenangan atau escape. Jual potongan alam ke ruang digital kita. Masuk akal sih di era urban gini. Oke, apa lagi? Kedua, ada ide angin inspirasi. Ini dibingkai sebagai semacam energi booster mental atau paket motivasi mikro gitu. Contoh narasinya, butuh dorongan semangat, beli satu hembusan angin pagi pembawa ide segar.
khusus buat bantu Anda naklupin deadline hari ini. Nah, ini nyentuh kebutuhan akan mental boost. Haha, ini mulai kedengeran unik nih. Saya bisa bayangin orang penasaran nyobain karena gimmicknya. Ada lagi? Ketiga, angin keberuntungan. Nah, ini jelas main di ranah gimmick yang lebih ringan. Mungkin agak mistis atau humoris gitu. Sumbernya kasih contoh spesifik nih. Merasa kurang beruntung akhir-akhir ini? Coba dengarkan rekaman angin dari pohon jambu keramat di depan rumah kami yang dipercaya bawa hoki. Ini mainin kepercayaan lokal atau ya sekedar jadi lelucon yang memorable aja? Angin dari pohon jambu pembawa rejeki. Tapi kekhususan detail pohon jambu itu justru bikin lebih menarik ya. Jadi bukan sekedar angin biasa gitu. Bener, detail itu penting. Apa masih ada opsi lain? Terakhir, ada konsep angin digital. Ini lebih ngarah ke produk digital murni. Bisa berupa rekaman audio kualitas tinggi dari jenis angin tertentu, kayak angin pantai, angin gunung, atau video looping estetik daun goyang ditiup angin. Atau bahkan mungkin sebagai aset digital unik kayak NFT. Tahu kan, sertifikat kepemilikan digital itu yang merepresentasikan suara angin langka tertentu. Ini nyasar pasar kolektor digital atau pencari estetika. Oke, jadi ada berbagai rasa atau makna yang bisa kita pilih buat angin ini ya. Tadi disebut analogi sama Calm yang jual suara hujan. Bisa dielaborasi lagi nggak gimana relevansinya? Analoginya pas banget. Itu berhasil. Kan yakinin jutaan orang buat bayar langganan demi dengerin suara alam kayak hujan atau ombak. Yang secara teknis ya cuma file audio aja. Tapi mereka berhasil ngebungkus dan jual manfaatnya. Relaksasi, tidur lebih baik. Iya benar, fokus ke manfaatnya. Nah, sumber ini nyaranin kita lakuin hal serupa. Jual hembusan angin pohon jambu bukan sebagai file audio semata, tapi sebagai alat bantu menenangkan diri atau potongan nostalgia. Kekhususan detail kayak pohon jambu itu, benar kata Anda tadi, justru nambah nilai otentik dan personal. Bikin nggak terasa generik. Jadi bukan sembarang angin ya, tapi angin yang punya cerita, punya asal-usul. Baik, saya mulai nangkap nih logikanya. Nah, setelah kita punya makna, bentuk produk paling sederhananya gimana? Sumber ini nyebut konsep MVP, Minimum Viable Product, yang populer di startup teknologi itu. Benar. Ini ngadopsi prinsip Lean Startup dari dunia SaaS. Intinya, jangan mikir rumit di awal. Bikin versi produk yang paling minimal, tapi udah bisa nyampain nilai inti yang kita janjiin. Terus, uji ke pasar. Sumbernya nyaranin langkah praktis buat MVP angin ini. Langkah-langkahnya apa aja tuh? Cukup rekam pakai HP aja gitu? Betul. Untuk MVP, simple itu kunci. Pertama ya rekam suara anginnya. Nggak perlu alat studio mahal kok. Mikrofon HP zaman sekarang seringnya udah cukup bagus buat nangkep ambience suara angin. Kedua, unggah rekaman itu ke platform yang gampang diakses orang banyak. YouTube, Spotify mungkin sebagai podcast pendek, atau SoundCloud. Kasih judul yang menarik dan spesifik. Misalnya, Hembusan Angin Sore dari Pohon Jambu Volume 1. Hembusan Angin Sore dari Pohon Jambu Volume 1. Wah, kedengerannya emang kayak judul lagu folk indie ya, bukan sekedar rekaman biasa. Haha, iya kan? Terus apa lagi setelah diunggah? Ketiga, dan ini penting banget nih, buat caption atau deskripsi yang ada storytellingnya. Cerita di balik suara itu yang kasih konteks dan emosi. Contoh, dari sumbernya bagus tuh. Setiap sore di depan rumah saya, angin bertiup lembut nerpa daun-daun jambu ini. Saya rekam momen ini biar Anda juga bisa ngerasainnya dimanapun Anda berada. Mungkin pas kejebak macet atau butuh jeda sejenak dari hiruk-pikuk kota. Cerita kayak gini bangun koneksi personal. Setuju banget. Storytelling itu yang ngubah file audio biasa jadi pengalaman. Kayak ngasih jiwa gitu ya. Persis. Tanpa cerita, mungkin cuma jadi white noise aja. Tepat. Dan langkah keempat buat MVP ini, ya mikirin monetisasi paling sederhana. Bisa lewat iklan kalau di YouTube atau Spotify, atau mungkin minta dukungan sukarela via platform kayak Patreon atau Traktir kalau berhasil bangun komunitas pendengar, atau fitur donasi langsung kalau platformnya dukung. Baik, jadi produk digital minimalisnya udah ada, lengkap sama cerita pengiringnya. Sekarang, pemasarannya gimana? Sumber ini bilang perlu angle cerita yang kuat atau gimmick pemasaran. Mirip cara produk SaaS nyonjolin use case atau tagline mereka. Tapi gimana nentuin angle yang pas? Nah, ini balik lagi ke positioning tadi. Siapa target audience kita? Apa yang mau kita tawarin ke mereka?
Sumber ini kasih contoh gimana angle angin yang beda bisa dipetakan ke analogi SaaS yang familiar. Terus jadi ide kampanye spesifik. Contoh pemetaannya kayak gimana tuh? Misalnya nih, kalau kita pilih angle angin yang menenangkan. Ini kan jelas main di ranah yang sama kayak Calm atau Headspace ya. Maka ide kampanyenya bisa bunyi gini. Bawa ketenangan alam langsung ke meja kerja Anda dengan hembusan angin jambu. Fokusnya ke manfaat relaksasi. Oke, itu jelas. Kalau angle lain, misalnya yang keberuntungan tadi, itu agak unik sih. Kalau angle-nya, angin keberuntungan, yang mungkin vibe-nya mirip motivasi ringan atau novelty kayak Duolingo sama maskotnya yang ikonik itu. Ide kampanyenya bisa lebih jenaka dan provokatif. Tarik rezeki dan keberuntungan hari ini dengan hembusan angin jambu legendaris. Ini lebih ke arah fun dan shareable. Haha, angin legendaris. Saya suka humornya. Tapi, apa ini nggak beresiko dianggap, ya nipu dikit-dikit gitu? Itu pertanyaan valid sih soal etika pemasaran, terutama buat produk gimmick. Kuncinya mungkin di transparansi sama nada komunikasinya ya. Kalau disajiin ringan, humoris, dan jelas sebagai novelty item atau pengalaman unik, mungkin audiens nanggepinya sebagai hiburan aja, bukan jaminan literal. Sumbernya juga kasih contoh angle ketiga, angin nostalgia. Ini mungkin nyasar audiens yang cari koneksi emosional sama masa lalu. Mirip estetika atau vibe yang dibangun beberapa aplikasi produktivitas kayak Notion yang punya fans kuat. Ide kampanyenya bisa, dengarkan kembali suara angin dari halaman rumah nenek di masa kecil Anda. Dan contoh promo konkret yang ada di sumber itu benar-benar membumikan konsep ini pakai humor ya. Cuma 10.000 dapat rekaman eksklusif 3 menit angin sore dari pohon jambu depan rumah saya. Dijamin lebih nyejukin daripada suasana rapat evaluasi Senin pagi. Humor sama relevansi ke pengalaman audiens kayak rapat Senin pagi itu kayaknya jadi kunci ya. Sangat mungkin. Humor itu bisa melucuti skeptisisme. Bikin produk yang nggak biasa jadi lebih gampang diterima dan dibicarain orang. Relevansi bikin terasa deket sama kehidupan sehari-hari target audiensnya. Baiklah, sekarang kita udah punya produk MVP sama ide pemasarannya. Selain monetisasi standar lewat iklan di platform, gimana lagi cara ngasilin duit dari angin ini menurut sumbernya? Ada jalur lain nggak? Sumber ini ngurain beberapa jalur monetisasi potensial lain yang bisa dieksplor seiring waktu. Pertama, konten kreatif berbasis iklan. Ini bisa dikembangin lagi. Misalnya, video looping pemandangan alam nenangin pakai suara angin di YouTube, kayak video ASMR atau relaksasi gitu. Atau konten pendek di TikTok atau Reels yang pakai suara anginnya jadi audio viral. Atau playlist suara alam di Spotify. Oke, kembangin konten gratisnya ya. File audionya langsung. Sip. Ketiga, kolaborasi merek. Nah, ini kalau konten angin ini, entah gimana ya, jadi viral, atau berhasil bangun audiens yang loyal dan tersegmentasi. Misalnya orang yang cari relaksasi. Bisa jadi ada peluang kerjasama sama merek yang relevan. Contohnya, merek teh herbal, produk aromaterapi, lilin wangi, aplikasi meditasi lain, atau bahkan agen travel yang jual paket wisata alam. Kolaborasi ya. Masuk akal kalau audiensnya pas. Keempat, dan ini yang paling unik dan out of the box nih, gimmick offline. Sumbernya kasih ide gila tapi menarik. Jual botol kaca kosong yang dikasih label keren. Misalnya, angin jambu premium edition Harvest 2025. Dijual di acara bazar seni, pasar kreatif, atau sebagai merchandise unik. Ini murni sebagai barang koleksi, novelty item, atau ya bahan omongan yang lucu aja. Wah, ide jual botol kosong berlabel angin jambu premium edition itu benar-benar 100% gimmick ya. Tapi saya justru bisa bayangin orang beli loh. Bukan karena isinya kan, emang nggak ada isinya. Tapi karena ceritanya, uniknya, atau buat kado lucu gitu. Ini nangkep esensi jual cerita sama novelty ya. Tepat sekali. Ini nunjukin kalau kadang orang nggak beli produk fisiknya itu sendiri, tapi mereka beli cerita, status, keunikan, atau pengalaman yang diasosiasiin sama produk itu. Botol kosong itu jadi artefak dari sebuah ide atau cerita. Oke, mari kita berandai-andai nih. Seandainya ngelawan semua logika, bisnis angin ini ternyata berhasil narik perhatian atau bahkan ngasilin dikit pendapatan. Sumber ini mikirin juga nggak soal rencana pengembangan atau scalingnya? Gimana bisnis angin bisa berkembang coba?
Ada beberapa saran buat scaling dalam sumber tersebut, yang lagi-lagi ngadopsi logika pengembangan produk digital. Pertama, meluncurin seri produk atau varian. Kalau angin sore dari pohon jambu sukses, bisa dikembangin jadi varian lain. Angin pagi di tepi sawah, angin malam di pegunungan, atau angin spesial setelah hujan. Masing-masing nawarin nuansa suara sama cerita beda. Bikin variasi ya? Oke. Kedua, nawarin paket bundling. Misalnya bikin paket relaksasi alam, volume 1, isinya kombinasi beberapa rekaman suara, angin, kicau burung pagi, gemericik air sungai, gemerisik daun. Ini bisa nambah nilai dan dorong pembelian lebih besar. Oh, dibundle gitu? Sip. Ketiga, bangun platform khusus yang lebih terkontrol. Bisa dimulai dengan bikin microset sederhana, pakai platform no-code kayak Card, Glide, atau Notion Site gitu. Dengan domain unik misalnya anginlokal.com. Di sana bisa ditampilin cerita produknya lebih dalam, testimoni kalau ada, sama tombol langsung beli hembusan angin favoritmu sekarang. Wow, dari ide yang awalnya kedengeran iseng, kalau diikutin langkah-langkah ini, emang mulai kebentuk kerangka kayak lini produk digital beneran ya, meskipun kontennya nggak biasa banget. Ini semua kedengeran kreatif banget dan secara teori mungkin bisa jalan ya. Tapi pertanyaannya, apa beneran ada contoh di dunia nyata di mana orang berhasil jual sesuatu yang nilainya abstrak banget atau bahkan fisiknya nggak ada kayak gini? Nah, ini bagian yang paling menarik dan mungkin paling nguatin argumen di sumber ini. Jawabannya, iya, ada. Dan contoh-contoh ini nunjukin kalau jual sesuatu yang tak berwujud, bahkan tak terlihat, itu bukan hal yang sepenuhnya baru atau mustahil di dunia nyata. Meskipun, ya sering mancing perdebatan. Oh iya, apa aja contoh nyatanya? Seriusan ada? Pertama, yang udah kita singgung berkali-kali, Calm. Aplikasi ini kan pada dasarnya jual akses ke perpustakaan suara alam, musik relaksasi, sama meditasi terpandu. Mereka berhasil ngemas ketenangan dan tidur berkualitas jadi produk digital langganan yang ngasilin pendapatan ratusan juta dolar. Ini contoh paling sukses jual intangible benefit. Oke, Calm emang contoh kuat dan mainstream ya. Ada lagi yang lebih ekstrim nggak? Ada yang jauh lebih ekstrim. Sempat viral malah. Tahun 2021 ada seniman Italia namanya Salvatore Garau. Dia jual karya seni judulnya Io Sono, Saya Ada, yang dia deskripsiin sebagai invisible sculpture atau patung tak terlihat. Patung tak terlihat, gimana maksudnya? Secara harfiah, yang dijual itu ruang kosong, yang menurut senimannya diisi sama energi dan keberadaan patung itu. Pembeli dapat sertifikat keaslian, karya konseptual ini dijual lewat lelang, laku sekitar 15.000 euro. Itu sekitar 18.000 US dollar waktu itu. Tunggu sebentar. Patung tak terlihat, dijual belasan ribu euro. Yang dibeli cuma sertifikat, sama ruang kosong. Ini beneran nguji batas pemahaman saya soal nilai dan seni sih. Kok bisa gitu? Emang mencengangkan, tapi ini nunjukin kekuatan kombinasi beberapa faktor. Branding senimannya, narasi konseptual di balik karya, hype di pasar seni kontemporer waktu itu. Waktu itu juga lagi puncak hype NFT kan, meskipun karya ini sendiri kabarnya bukan NFT, tapi tetap ngusung ide kepemilikan atas sesuatu yang tak terlihat. Dan mungkin juga hasrat kolektor buat punya sesuatu yang unik banget dan jadi bahan omongan. Ini contoh ekstrim gimana nilai bisa dikonstruksi murni lewat konsep sama cerita. Gila, itu benar-benar di luar nalar ya. Ada contoh lain yang mungkin agak lebih membumi dikit. Ada satu lagi yang motifnya lebih pragmatis, meskipun tetap unik. Produk bottled air atau udara dalam botol. Beberapa perusahaan, terutama dari negara yang udaranya bersih kayak Inggris, Kanada, atau Swiss, pernah dan mungkin masih ya, jual udara segar dari lokasi alami mereka dalam botol atau kaleng. Dijual ke konsumen di negara yang tingkat polusi udaranya tinggi, kayak Tiongkok. Harganya variasi, tapi bisa puluhan sampai $100 AS per botol loh. Jual udara bersih dalam botol. Karena isu polusi oke, yang ini motifnya lebih jelas ya. Ini jual solusi, atau setidaknya harapan lah ya, simbol solusi. Buat masalah nyata soal kesehatan dan kualitas hidup. Meskipun tetap aja aneh sih ngebayangin beli udara. Tepat, motifnya lebih jelas. Jual kemurnian atau kesegaran sebagai kontras terhadap polusi. Jadi, dari Calm yang jual ketenangan, patung tak terlihat yang jual konsep seni dan keunikan,
sampai udara botolan yang jual kebersihan atau solusi, ya meskipun debatable efektivitasnya. Semua contoh ini, walau beda skala dan motif, nunjukin kalau jual sesuatu yang tak berwujud atau bahkan tak terlihat, itu dimungkinkan kalau ada framing, narasi, dan konteks pasar yang tepat. Kalau gitu, kesimpulan besarnya apa nih yang bisa kita tarik dari semua ini? Eksperimen jual angin ini ternyata jauh lebih dari sekedar ide konyol ya. Ini kayak miniatur pelajaran soal gimana nilai, terutama nilai tak berwujud, diciptain dan dikomunikasikan di era modern. Ini nyorotin gimana kreativitas dalam framing, kekuatan storytelling, sama pemahalan mekanisme pasar digital yang terinspirasi dari SES tadi bisa ngubah hampir apa aja. Bahkan angin, jadi konsep yang narik perhatian, mancing rasa ingin tahu, dan bahkan dalam kasus tertentu, dorong orang buat bayar. Tepat sekali. Pelajaran utamanya adalah, nilai itu seringkali nggak inheren di objek atau komoditasnya sendiri, tapi bersifat perseptual, dikonstruksi lewat narasi, konteks, dan gimana itu nyambung ke kebutuhan, keinginan, atau aspirasi audiens. Kuncinya ada di framing yang cerdas, cerita yang nyentuh emosi, sama kemampuan buat identifikasi dan memenuhi rasa sakit atau keinginan audiens. Entah itu butuh relaksasi, inspirasi, keberuntungan, nostalgia, status, keunikan, atau ya sekedar humor dan hiburan. Jadi nilai itu sangat subjektif dan bisa diciptakan lewat komunikasi yang efektif ya? Benar, dan kalau kita tarik ke gambaran lebih luas, eksperimen pemikiran ini nyorotin betapa kuatnya peran pemasaran, branding, sama komunikasi dalam ngebentuk persepsi kita tentang apa yang berharga. Bahkan buat sesuatu yang paling dasar, gratis, universal kayak angin. Dengan narasi dan pembingkaian yang tepat, persepsi nilainya bisa digeser. Setidaknya di benak sebagian orang. Ini benar-benar mempertanyakan esensi produk di era ekonomi pengalaman, experience ekonomi, dan ekonomi digital. Ini sungguh bikin kita mikir ulang ya. Tentang apa sih yang sebenarnya kita beli waktu kita transaksi. Terutama di dunia digital. Seringkali kita beli cerita, pengalaman, solusi buat masalah emosional atau psikologis kita, atau bahkan cuma penanda identitas. Persis. Dan sebagai penutup diskusi kita yang menarik ini ya, ada satu pemikiran lanjutan nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Sumber ini kan fokus utamanya gimana cara menjual angin ya. Ngaplikasiin logika komersial dan pemasaran. Tapi gimana kalau kita balik perspektifnya dikit? Membaliknya gimana maksudnya? Daripada menjual, mungkinkah menghadiahkan pengalaman angin yang spesifik dan bermakna bisa jadi bentuk pertukaran nilai atau koneksi emosional non-moneter yang justru mungkin lebih berharga di dunia kita yang makin terdigitalisasi dan kadang terasa transaksional banget. Bayangin deh, ngirimin rekaman suara angin dari pantai tempat teman Anda dilamar, atau suara angin dari halaman rumah masa kecil kakek nenek Anda sebagai hadiah ulang tahun digital yang personal. Bukan buat dijual, tapi sebagai cara berbagi pengalaman sensorik sederhana yang intim dan bermakna melintasi jarak dan waktu. Sesuatu buat direnungkan tentang gimana teknologi bisa fasilitasi koneksi manusiawi lewat hal sederhana kayak angin. Wah, itu perspektif yang nyentuh banget dan menarik. Berbagi angin sebagai hadiah digital personal, bukan komoditas, itu benar-benar ngasih dimensi lain ke diskusi kita. Baiklah, demikian pembahasan mendalam kita tentang ide unik menjual angin dan pelajaran pemasaran di baliknya. Semoga Anda merasa ini mencerahkan, memicu ide, dan mungkin sedikit menghibur seperti yang kami rasakan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.